kita berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Wajalon, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek CGB Angkatan 7 kelas 215B, dan yang saya hormati rekan-rekan CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan nikmatnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGB Angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang kedua, salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin umat Islam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Wajalon beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan meluangkan waktu dan tempat untuk kegiatan hari ini. Serta yang selalu kami harapkan adalah dukungan dan support Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengajar Praktek yang sangat berarti bagi kami calon guru penggerak. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pengajar praktik, yang keempat sambutan Kepala SD Negeri 2 Wajalon sekaligus pembukaan acara secara resmi. Yang kelima doa, acara keenam yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapatkan nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air,
Selanjutnya acara ketiga, yaitu sambutan dari pengajar praktek kepada Ibu Liliarti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Widyawati selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf PU dari SD Negeri 2 Wajaran, yang kami hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan calon SD Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta destinasi budaya positif di sekolah modul 1.4 yang sangat luar biasa. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang segar dan bahagia ini penuh semangat kita dapat melaksanakan kegiatan destinasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apa. Sebagai umat muslim, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wajaran, izinkan saya selaku pengajar praktek yang mendampingi Bapak Ibu Guru calon penggerak untuk mengucapkan salam Assalamualaikum kula nuwun di SDN Negeri 2 Wajaran dalam rangka merepotkan penjenengan semua. Ini adalah kegiatan yang harus kami lalui dalam rangka menyelesaikan modul 1. Insya Allah setelah ini nanti kami lanjut ke modul 2 dan modul 3. Kemungkinan besar juga akan merepotkan penjenengan lagi. Saya motor sekalian, mohon maaf kemarin untuk izin tempat dan lain sebagainya kami mendadak, dikarenakan sebenarnya rencana ini sudah kami susun Ibu, tapi karena satu dan lain hal kebetulan sekolah SD 1 Boyolali yang menjadi awal dari tempat tujuan kami melaksanakan destinasi berbarengan dengan kegiatan KMP yang dilaksanakan UPSP Kecamatan Boyolali itu. Jadi alhamdulillah kesigapan penjenengan dan teman-teman, kesiapan penjenengan dan teman-teman yang luar biasa di SDN 2 Gedang Sewu, mudah-mudahan dicapai. Mohon maaf, Gedang SD 2 Wajaran, ya Allah, mudah-mudahan dicapai sebagai amal ibadah penjenengan sehingga menjadi pahala penjenengan yang terus-menerus sampai nanti. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan salam dari Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Faisal Bahar yang dari Madura, dengan ucapan Assalamualaikum, terima kasih atas kesediaan penjenengan Bu Widyawati bersama rekan-rekan untuk memfasilitasi kami. Terima kasih. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf sekali lagi, kegiatan kami akan berlangsung dari hari ini sampai
2 hari ke depan, yaitu tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengajar praktik. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Wajalor kepada Ibu Widyawati MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini di SDM 2 Wajalong dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Fasilitator kelas 2 CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, Bapak Faisal Bahar. Yang kami hormati Ibu pengajar praktek Ibu Lili Iranti SPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung dan seluruh peserta diseminasi budaya positif sekolah yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada panjenengan semua di sekolah kami di SDN 2 Wajalong dengan fasilitas yang sangat terbatas, di ruangan juga yang sangat terbatas. Kami berharap panjenengan bisa melaksanakan tugas diseminasi budaya positif di sekolah ini dari awal nanti sampai dengan akhir dengan lancar, tuntas dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang kami bangga. Sejak awal saya utamanya bangga kepada panjenengan semua, di bawah bimbingan dan motivasi dari Pak Adim tentunya, dan juga ya, Bu Lili ya, yang mampu untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dan harapan kami besar kepada panjenengan semua melalui kegiatan CGP ini, mudah-mudahan selaku pendidik, pemimpin pembelajaran di kelas dapat mendorong terciptanya optimalisasi pengembangan potensi peserta didik dalam segala kemampuan, baik itu di bidang akademiknya, pengembangan pada kreativitas anak-anak, juga kepada pengembangan pada bakat anak-anak. Dari melalui kegiatan ini kami berharap sangat besar kepada panjenengan semua, kepada anak-anak nanti dapat diimplementasikan hasilnya nanti kepada anak-anak didik, dan juga kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing maupun di wilayah di UPASP Kecamatan Panjenengan.
saya melihatnya adalah Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa di pilihan. Saya menganggapnya pilihan, dan kami berharap besar kepada penjenengan semua untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah kita ini, sekolah masing-masing. Mungkin dari saya itu kami doakan mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah hari ini kita nyatakan dibuka dan dimulai. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang memberikan NPD yang telah memberi sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, bismillah sudah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahfud juga. Kepada Bapak Mahfud kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi saya memimpin doa dalam Islam. Ini doa Rasulullah وسلم على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يمحي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد لله ينبغي لعظيم السلطان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين يسر لنا اللهم يسر لنا امورنا اللهم يسر لنا امورنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih mengabulkan doa kita. Sembari mempersiapkan acara diseminasi hari ini, mari kita istirahat sejenak. Hadirin yang berbahagia, kami persilakan menikmati undangan yang ada. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan kembali. Inilah acara inti yang kita tunggu bersama-sama. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Acara kami serahkan sebelumnya kepada moderator dan narasumber. Kepada Bapak yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang senantiasa kita harapkan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya duduk ya. Langsung saja kita akan memulai diseminasi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini merupakan sebuah rangkaian daripada kegiatan pendidikan guru penggerak terutama angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, di mana para narasumber nantinya akan menyampaikan beberapa materi yang beliau-beliau sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, ini merupakan diseminasi modul 1.4 Bapak Ibu. Modul 1.4. Kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau ada 1.4 itu berarti ada 1 titik sebelumnya gitu. Kalau 1 titik memang begitu. Jadi ini merupakan akhir daripada paket modul 1 gitu. Paket modul 1 di mana sebelumnya para narasumber setelah menyelesaikan paket modul 1.1 itu judulnya adalah paradigma dan visi sebenarnya. Paradigma belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Untuk yang 1.2 itu adalah peran nilai-nilai dan peran daripada guru penggerak. Kemudian 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Kemudian terakhir adalah tentang budaya positif, begitu. Telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang nanti akan menyampaikan. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita nanti akan 3 hari loh ya, melakukan ini ya, menuntut ilmu bersama Bapak Ibu calon guru penggerak ini nantinya 3 hari, di mana sudah terbagi nantinya pada hari ini itu ada 2 pemateri, yaitu yang pertama ada beliau Ibu Chandra Dwi Nandasari ya. Beliau merupakan salah satu guru dari TK Dharma Wanita Moyogeten ya. Nanti akan kenalan bersama Ibu lebih jauh lagi. Untuk yang kedua, Bapak Adi Nur Arianto dari SD Boyolango 1 ya. Nah, ini nanti akan menyampaikan tentang keyakinan kelas intinya. Kemudian untuk besok pada hari kedua itu ada Ibu Tita yang juga akan menyampaikan keyakinan kelas tapi dengan topik yang berbeda ya tentunya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Siti Asrofah nantinya tentang disiplin positif. Kemudian hari yang terakhir itu akan disampaikan oleh narasumber Ibu Rika ya, tentang kebutuhan dasar ya, tentang teori kebutuhan dasar. Kemudian selanjutnya yang terakhir nantinya pemateri terakhirnya adalah Ibu Ayu Rahayu tentang apa itu segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu mendengar ini itu sudah mungkin ya ada yang sudah pernah mendengar itu ya, ketika Bapak Ibu mengerjakan kewajiban individunya di platform Merdeka Mengajar itu ada, tapi nanti mungkin akan lebih dalam oleh Bapak Ibu narasumber lagi. Baik Bapak Ibu, di depan kita sudah hadir Ibu Ayu Rahayu yang sudah bersiap untuk menyampaikan materi tentang segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu sebenarnya apa ya gitu ya, dan kok bentuknya kok segitiga, kok namanya kok tidak segi 4 gitu ya.
Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ayu Rahayu. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Ini adalah materi terakhir untuk hari ketiga. Terima kasih Pak Mahfud waktunya. Untuk awalnya karena saya guru olahraga, ice breakingnya pakai senam. Mau Bapak Ibu? Ya. Oke, kenal dengan senam. Mau mere? Ya. Monggo Pak dinyalakan nanti bersama-sama. Monggo Bapak Ibu semuanya berdiri. Awas. Tempat jalan. Sayangnya pakai rok loh. Tiga langkah maju ke depan dimulai dengan kaki kiri. Tuh, 2, 3, 4, mundur. 5, maju kiri. Mundur. Maju lagi. Oh, ke kiri, kanan. Masa wale. Bak. Monggo digenjot. Kanan. Tomi amire. Kiri 4 kali. Kanan. Maju seperti tadi, kanan kiri mundur. Kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, lompat. Ulangi. Dilanjut apa cukup ibu-ibu? Kanan. Kiri, ke kiri, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lompat. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lompat. Satu kali lagi. Ke kiri. Atas. 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 Putar ke kanan. Ke kanan atas. Lompat. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, sempat berkeringat? Terima kasih. Tandanya kalau kita itu sehat, kalau kita berkeringat. Oke. Untuk materi terakhir adalah masih lanjutan dari rangkaian budaya positif yang ada di sekolah, merupakan acara diseminasi budaya positif di sekolah. Materi saya yang terakhir adalah penanganan permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Ayu Rahayu. Saya lahir di Tulungagung 27 Oktober 1975. Mungkin di antara teman-teman lainnya saya yang paling senior, paling tua. Alamat saya di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di selatan kantor Kecamatan Boyolangu. Monggo kalau lewat Pinara, instansi saya di SD Negeri 2 Bojonggidul, desanya di Bojonggidul, Kecamatan Boyolangu. Saya adalah guru PJOK Sekolah Dasar. Lanjut, untuk pendahuluan dari materi saya adalah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Keberadaban ini adalah merupakan tahapan yang cukup menantang karena bukan hanya untuk tingkat akademik saja, tetapi harus dari segi etika, segi moral, segi sosial, dan juga kehidupan dari putra-putri kita yang ada di sekolah. Kita ketahui bahwa sekolah itu idealnya adalah tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian para pendidik, bagaimana menciptakan dan membimbing peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa menjadi manusia atau sekaligus sebagai anggota masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1961. Terus salah satu cara yang dilakukan untuk membangunnya adalah dengan budaya positif. Untuk budaya positif sendiri bisa terbangun apabila didasari dari unsur utamanya adalah disiplin positif. Nah, terus seperti yang dibahas oleh Bapak Ibu kemarin, bahwa kata disiplin itu identik dengan kepatuhan, identik dengan peraturan. Di mana apabila kepatuhan ini ada dalam pembelajaran, maka yang terbayang oleh kita adalah murid yang patuh kepada aturan sekolah, aturan kelas. Apabila melanggar, maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Itulah yang terbayang pada pikiran kita. Sedangkan konsep disiplin positif yang dimaksud dalam modul 1.4 ini adalah berbeda dengan yang kita bayangkan atau kita lakukan sehari-hari sebelumnya, bahwa membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi dari diri atau intrinsik untuk mewujudkan murid yang merdeka.
Jika tidak memiliki motivasi intrinsik, maka diperlukan pihak lain yang akan mendisiplinkan atau motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara ini bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri juga mampu membaca seorang menggali potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan untuk mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini. Seperti yang diterangkan tadi tentang keyakinan kelas. Nah, itu adalah menghargai nilai-nilai yang dihargai yang bersifat universal. Dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif diperhatikan untuk menghasilkan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Yang berkarakter, yang disiplin, yang santun, yang jujur, peduli dan bertanggung jawab. Nah, untuk deskripsi aksi nyatanya ada 4 langkah yang saya ambil. Tentang latar belakangnya adalah uraian secara singkat tentang penanganan konflik menggunakan restitusi. Sebelumnya adalah uraian singkat yang dilakukan guru sebelum melakukan pendidikan guru bergerak. Langkah sesudahnya adalah uraian singkat juga yang dilakukan oleh guru sesudah mengikuti program guru bergerak dalam menyelesaikan masalah dan rencana berdagang di masa yang akan datang. Nah, latar belakang masalah, saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah dasar, saya menyampaikan materi itu ada 2. Yang pertama materi teori di kelas dan materi praktek di lapangan. Nah, murid biasanya sangat antusias apabila pembelajaran dilakukan di luar kelas. Karena apa? Karena mereka itu mempunyai kesempatan untuk aktif, bergerak, juga bersenang-senang. Nah, karena interaksi itu ada di luar, maka sering timbul gesekan atau konflik maupun pelanggaran. Inilah yang melatar belakangi saya memilih penanganan permasalahan atau pelanggaran menggunakan segitiga restitusi menurut modul 1.4 yang saat ini kita pelajari di program pendidikan guru bergerak. Nah, hal ini juga menjadi tahapan yang cukup menantang karena apa? Penanganan konflik atau masalah menggunakan segitiga restitusi ini merupakan hal yang baru. Bagaimana Bapak Ibu sudah mengenal dengan kata restitusi? Bagaimana? Ada yang belum? Ada yang sudah? Oke, lanjut. Nah, restitusi. Makanan apa ya ini restitusi? Nah, restitusi. Oke. Kita pelajari bersama-sama. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Yang lainnya ada pendapat bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Joseph Gosen 1996. Nah, landasan teorinya kita telah mempelajari restitusi. Sekarang kita kembali ke konflik. Konflik diartikan sebagai ketidakcocokan, ketidaksetujuan, perbedaan dalam atau antara entitas sosial seperti individu, kelompok atau organisasi. Ini menurut Hansen 2003. Konflik juga diartikan sebagai keadaan ketika orang lain mempengaruhi secara negatif. Ini menurut Robin 2005. Konflik yang timbul di kelas adalah sepenuhnya tanggung jawab dari guru yang mengajar atau wali kelas untuk menyelesaikannya. Meskipun belakangan ini kepala sekolah juga sebagai pemimpin juga akan membantu jika wali kelas merasa keberatan. Yang terakhir adalah peran guru dan wali kelas sangatlah signifikan. Untuk itulah dituntut menciptakan suasana yang harmonis, memahami peserta didik dan mampu memberikan solusi yang terbaik untuk
mereka. Ini menurut Wardani 2018. Bagaimana cara menyelesaikan konflik itu menjadi sangatlah penting. Mengapa penting? Karena berhubungan dengan skill atau keterampilan yang dimiliki oleh guru atau wali kelas. Skill ini jarang atau sedikit sekali pengetahuannya yang didapat di bangku kuliah. Tetapi kita bisa mencari dari pengalaman-pengalaman orang lain yang memiliki konflik yang sama. Nah, konflik yang timbul akan berdampak buruk jika pada personal individu itu juga kepada personal individu, tetapi juga pada lembaga yang menaunginya tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua konflik itu berujung negatif, namun juga bisa berdampak positif jika dapat mengambil pelajaran dari konflik yang terjadi. Ini adalah menurut Nasruddin 2021. Untuk itulah seorang guru harus mempunyai jam terbang berupa pengalaman, kebijaksanaan dalam menangani semua masalah yang timbul dan mampu menyelesaikannya dengan konsep win-win solution. Apa itu win-win solution? Yaitu tidak ada yang dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan. Apa langkah kita jika murid kita melakukan pelanggaran? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Nah, ini jadi pembelajaran yang sangat penting dan jadi pertanyaan untuk kita semua. Apa langkah kita jika murid melakukan pelanggaran? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau memaafkan saja? Mungkin Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Monggo. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi ini, mungkin ada satu saja. Monggo, mungkin berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu, jika murid melakukan pelanggaran, apa yang dilakukan? Atau siapa yang mengingatkan? Kita beri hukuman atau kita memaafkan? Monggo, mungkin bisa bercerita pengalaman. Bu Tita. Terima kasih Bu Ayu. Kalau saya pribadi di sekolah saya itu yang pertama selalu saya ingatkan. Ya, anaknya saya panggil, saya ingatkan terlebih dahulu. Tetapi waktu dulu saya itu tetap memberi hukuman atau memberikan sanksi apabila anaknya sudah keterlaluan. Seperti itu kalau di sekolah saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya rubah dari presentasi yang akan dengan sampaikan ke sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sama ya, masih sering memberikan hukuman walau itu hanya sekedar konsekuensi dari keyakinan kelas yang tidak dipenuhi atau dilanggar. Nah, contoh kasus bahwa saya mempunyai siswa yang tidak memakai seragam olahraga saat pelajaran. Padahal di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan yang dipakai bahwa setiap melakukan kegiatan harus menyesuaikan atau menggunakan seragam yang ditentukan. Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Contohnya, jika memberi hukuman, saya biasanya dulu, ayo lari keliling lapangan minimal 2 kali. Nah, itu sebenarnya konsekuensi yang masuk karena saya mengajar olahraga. Nah, itu masih termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Push up juga masih ada materi untuk kekuatan. Nah, jika sudah berkali-kali saya tidak memperbolehkan dia ikut pelajaran. Nah, perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari tahu bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Nah, dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin positif dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, inilah yang kita pelajari. Oke, dilanjut geng.
Untuk segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah dibahas nih. Nah, melalui restitusi ini dapat membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke, kita dengarkan dulu azan. Baik, silakan dilanjut. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, bahwa restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi ini memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid itu bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka. Nah, itulah perbedaan penanganan menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan disiplin-disiplin lainnya. Inilah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Terdapat dalam gambar segitiga di bawahnya, bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga dalam segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, tadi sudah dibahas oleh Berika tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap berbuat atau membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Contohnya, pertama,
berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu guru maksudnya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi marilah kita mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang selanjutnya adalah kamu merasa begitu. Yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, langkah pertama pada bagian segitiga ini adalah bertujuan untuk cooling down atau pendinginan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mempunyai konflik atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat mencairkan suasana. Nah, ketika seseorang dalam kondisi emosi, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Saat inilah kita harus menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan. Untuk langkah kedua pada segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Nah, langkah tindakan yang kita lakukan ini mempunyai suatu tujuan. Apa itu tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti yang diterangkan Bu Rika tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling tepat, yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol bahwa semua manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kontrol semua tindakan manusia atau yang bawahnya, seluruh guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tadi yang diterangkan oleh Bu Nanda kemarin, yang setelah diterangkan oleh Bu Nanda tentang paradigma perubahan. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru karena nadanya tanpa menghakimi tetapi akan memvalidasi kebutuhan dari anak. Misalnya perkataan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi ya dari ini. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Lalu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Langkah kedua ini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tetapi teori kontrol juga mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mengapa? Karena mungkin tindakan guru ini dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan dari murid. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar. Intinya itu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Ini menurut LMS Guru Penggerak tahun 2022. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah memahami alasannya mengapa anak tersebut melakukan. Untuk langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran tentang masa depannya, guru dapat membantu mereka agar tetap fokus pada gambaran atau keinginannya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati atau telah diyakini. Pertanyaannya antara lain, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itulah beberapa pertanyaan
Penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak pasti akan menjawab dengan ya, karena itu adalah kebaikan atau nilai-nilai universal yang telah dipercaya oleh semua orang. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Inilah peran guru agar dapat membantu, memberikan gambar yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak agar fokus pada gambaran tentang masa depannya. Nah, ini adalah dokumentasi yang pernah saya lakukan. Ini Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, hari ini ada tidak masuk? Masuk semua. Tapi Lisa dan Aditya pun nggak pakai kaos olahraga. Ayo maju ke depan. Ini ada dua anak yang tidak menggunakan kaos olahraga. Nggak pakai kaos olahraga. Lupa. Oke, seperti konsekuensi seperti biasanya kalau nggak pakai kaos olahraga harus tekan kali kemudian warnanya kedua kali. Ayo sekarang harus mulai sekali. Inilah yang saya lakukan sewaktu saya mengikuti pendidikan guru. Kalau sudah berkali-kali, saya akan melarang mereka ikut olahraga. Ini adalah gambaran kedua. Si Linta masih tetap lupa menggunakan kaos olahraganya. Si Lita tetap saya perbolehkan ikut olahraga, tetapi setelahnya saya panggil ke kantor untuk saya lakukan segitiga restitusi terhadapnya. Ini percakapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Dilihat. Dari menurut saya sini, tadi pagi kamu waktu belajar Tahap pertama. ada apa? Semalam saya mengikuti renungan tadi kita siang Karena anak-anak ramai jadi tidak jelas. Anaknya dia sering lomba tari, pulangnya larut. Masalahnya seperti itu. Saja Lita, kalau kamu telat kamu karena tidurmu memang sangat kamu. Untung kamu tidak pernah sekolah dan kamu tidak memakai kaos olahraga saat pelajaran di sekolah. Iya Bu, saya takut tidak pelajaran. Kamu memilih tetap masuk sekolah. Kalau tanpa persiapan, kamu tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap lain yang lebih baru dan lebih bagus. Tahukah kamu apa penyebab dari masalah ini? Saya tidak mempersiapkan sesuatu dengan baik. Meskipun saya tahu kalau pulang karena ada. Nah, coba sekarang kita lihat. Masuk tahap 3. Kemudian kita memasangkan itu pelajaran kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu apa tidak? Tidaklah perlu, saya merasa bersalah sekali. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Saya harus membagi waktu dengan baik karena pengalaman saya sudah juga beberapa hari itu pulangnya sangat lambat. Maka saya harus mempersiapkan segala sesuatunya sehari sebelumnya. Kamu yakin kalau benar-benar masuk itu sangat penting dan juga sendiri ada sesuai? Yakinlah. Ya, setuju sekali ya.
kita memang perlu menata jadwal atau memanage waktu sebagai Boy bangga dengan prestasi kamu sering mendapat juara dalam lomba lari. Tapi tahukah kamu ada keyakinan yang harus kita sepakati dan harus kita lakukan? Menjadi waktu sebagai anak, tidak olahraga, memakai kelas olahraga saat pelajaran dibuka. Itu begitu ya. Bagus. Jadi apa yang kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan memiliki waktu, mendapatkan nilai yang baik di kelas dan juga ekstrakurikuler lain. Nah, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu, Lina? Ya, pasti bahagia dan sekaligus bangga. Bagus sekali, Lita. Yuk, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya memperbaiki masalah ini. Saya membuat jadwal, mengamalkan pendidikan. Saya mengikuti perlombaan lari. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk sekolah esok hari. Bagus sekali. Lakukan dengan semangat. Semoga kamu menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang pintar, anak yang sukses, baik di bidang akademis maupun non akademis. Karena prestasi kalimu pasti akan sangat berguna untuk masa depan. Ya, kamu juga bisa minta tolong kepada ibumu untuk membantu mengingatkan apabila kamu kesulitan menata jadwalnya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama, Lita. Semoga sukses. Nah, ini adalah contoh. Bentar. Ini adalah sebentar, guys. Ini adalah contoh dari studi restitusi. Dan selanjutnya adalah dokumentasi beberapa implementasi nilai positif yang setelah saya lakukan di SD Negeri 2 Bojokidul. Yang pertama adalah berbaris sebelum masuk kelas dengan pembiasaan 5S, senyum, sapa, sopan santun. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Untuk yang bawah adalah permainan tradisional yang sering saya kerjakan adalah ada yang dakon, ada yang lompat tali, ada yang gobak sodor. Ini adalah kita kembali kepada permainan-permainan tradisional. Untuk selanjutnya, pembiasaan Sabtu Bugar. Kami senam bersama di halaman mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, lanjut untuk pembiasaan lainnya adalah suaranya double ya. Yang pertama adalah pembiasaan Asmaul Husna dan yang kedua adalah pembiasaan surat-surat pendek, biasanya untuk kelas besar. Yang surat pendek Asmaul Husna untuk semua kelas. Ini adalah pembiasaan yang saya lakukan. Saya biasa membawa anak-anak jalan-jalan keliling karena sekitar sekolah saya adalah daerah sawah dan juga di pinggir gunung, jadi mereka sangat antusias sekali untuk pembelajaran di luar. Saya selalu mengusahakan sesuai dengan kodrat alam di mana mereka hidup, mereka tumbuh kembang dengan masyarakat sekitar. Untuk pelajaran selanjutnya adalah sesuai dengan kodrat zaman. Saya juga mengenalkan teknologi, misalnya tentang permainan-permainan yang jarang mereka lihat, misalnya kemarin untuk bulu tangkis. Nah, seperti bagaimana untuk perlombaan-perlombaan senam artistik, untuk pertandingan voli di Proliga. Nah, banyak dari mereka yang hanya tahu dari permainan-permainan yang ada di lingkungan sekitarnya, tidak pernah tahu misalnya atletik itu apa saja. Nah, banyak yang tidak mengenal. Nah, saya mengenalkannya lewat permainan-permainan dari teknologi menggunakan internet atau YouTube. Nah, saya di sekolah
banyak sekali ekstrakurikulernya. Nah, ini mengacu pada pengembangan minat dan bakat, atau misalnya ini untuk reapnya ada tari. Kemarin sekolah saya mewakili untuk Kecamatan Boyolali untuk lomba tari di Odo FLS 2N. Untuk hadrahnya juga ada, dan karawitan. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan bantuan sepasang karawitan, jadi seperangkat karawitan bisa dilakukan. Mulai lagi Mbak, ini kemarin pandemi dimulai, awal pandemi itu stop untuk kegiatan, terus kemarin sudah mulai giat lagi karawitannya. Kita mengundang wali murid karena ada yang bisa, jadi kita bisa membuat MOU atau dengan wali murid. Nah, ini untuk bidang olahraga. Saya masuk dalam kepengurusan Persani, Persatuan Senam Seluruh Indonesia. Biasanya anak-anak dari Kecamatan Boyolali selalu menghubungi saya kalau ada anak-anak yang mempunyai kelenturan lebih, kelincahan lebih. Nanti saya ada semacam tes minim yang paling sederhana, misalnya seperti ini, roll depannya, splitnya, lalu dia sangat lincah, itu nanti akan saya tarik ke latihan di Tulungagung, nanti akan mendapatkan pembinaan yang lebih serius. Karena mungkin ini adalah alasan saya kemarin ikut calon guru penggerak, saya menggunakan senam artistik ini sebagai isian IC. Mungkin ini yang membuat saya bisa lolos masuk. Padahal pada waktu wawancara itu saya hanya setengah jam tidak ada. Saya ragu, saya itu apa enggak. Nah, ternyata di IC saya itu sangat diperhatikan tentang apa yang telah saya lakukan dengan keberhasilannya. Anak saya yang sekarang sudah di STM negeri mempunyai kelebihan di senam artistik mulai dari SD, bisa masuk ke SMP 3 karena jalur prestasi. Nah, masuk ke SMA juga menggunakan jalur prestasi dari senam artistik. Kemarin Prof juga berhasil, dan banyak sekali prestasi yang dapat diperoleh. Begini, senam artistik itu di Tulungagung masih sangat minim, belum banyak kecamatan yang tahu. Nah, inilah mempunyai peluang yang sangat baik, bisa mendapatkan prestasi, dan ini bisa menguntungkan karena dapat digunakan untuk mencari sekolah di tingkat selanjutnya. Anak-anak sangat bangga sekali. Ini anaknya Syahda juga sekolah di Al-Azhar sekarang. Anaknya lentur sekali, rumahnya Pucuk, putranya Pak Bengkel itu mungkin ada yang kenal. Nah, prestasi sepak bola juga ada. Yang bawah ini adalah MIPA. Tahun kemarin yang sebelah paling kiri itu adalah murid saya, Ananda Reza. Sekarang masuk ke SMP juga menggunakan jalur prestasi di MIPA. Kemarin juara 3. Yang tengah ini adalah dari Boyolali 1, mungkinnya muridnya Pak Adin ya, Mas Joshua. Yang paling kanan itu Uskia dari Al-Hakim. Ini untuk jalur IPA kemarin. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari materi yang saya sampaikan adalah dari langkah-langkah kecil yang saya lakukan, diharapkan dapat mengubah frame atau pemikiran dari guru maupun wali kelas, juga dapat membantu guru-guru di seluruh Indonesia ataupun siapa saja agar terus belajar dari peristiwa, dari kasus-kasus yang timbul setiap hari. Dari pengalaman yang dihadapi, diharapkan guru atau wali kelas mempunyai keterampilan yang lebih dari sekedar mengajar atau transfer ilmu. Nah, hakikatnya bahwa seorang guru adalah pengganti orang tua yang berada di sekolah, harus mampu menjaga, merawat, dan mendidik peserta didik untuk diantarkan ke gerbang masa depan yang penuh dengan tantangan. Nah, sekolah sebagai wadah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua guru dan semua pihak harus terlibat dalam pendidikan, harus berani membuka diri dan pikiran untuk belajar hal-hal baru,
dalam menghadapi dunia yang secara cepat mengalami perubahan di masa depan. Nah, seperti kurikulum Merdeka ini 2024 akan dilaksanakan secara serentak. Nah, salah satu caranya adalah kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, alhamdulillah saya dan teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pendidikan ini selama 6 bulan ke depan. Nah, untuk menuju pendidikan yang lebih baik, semua guru harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Monggo, semua guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, special thanks for. Dalam perubahan yang terjadi pada diri saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Faisal Fahar sebagai fasilitator yang selalu membimbing kami, dan Ibu Lili Inarti sebagai pengajar praktek yang selalu menyemangati, memotivasi, dan membimbing kegiatan pendidikan guru penggerak, terutama untuk kelas kita, kelas 215B. Teruntuk rekan-rekan di pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung kelas 215B, apalah artinya saya tanpa Bapak Ibu semua. Terima kasih telah membelajarkan saya tentang arti penting kolaborasi. Mari kita ulangi, mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba tangan sekali lagi untuk Ibu Ayu Rahayu. Mungkin ada Ya. pertanyaan. Sudah ya? Ada pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu. Oke, 1, ada lagi? 2. Berapa pertanyaan saja? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas penjelasan yang sangat jelas dan sangat bermanfaat sekali buat saya pada pagi hari ini. Saya mau bertanya Bu Ayu mengenai segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Tadi panjenengan kan menjelaskan langkah-langkah penerapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga Menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan, apabila saya dalam menerapkan itu tidak urut, apa boleh Bu? Jadi misal validasi tindakan salah dulu, baru menstabilkan identitas, tidak berurutan seperti itu, apakah boleh? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Mungkin penjelasan saya begini. Karena segitiga restitusi ini adalah merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi 1, 2, 3 itu harus berurutan. Nah, pada waktu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini adalah mencairkan suasana. Jadi bagaimana kita menstabilkan anak, mengubah identitas dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Harus tetap urut Bu Nanda. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah usaha untuk memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut melakukan kesalahan. Dan tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 3 langkah 2 sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, terjadi untuk langkah ketiga. Jadi ini harus dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Terjawab Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya.
Tadi yang direstitusi itu anak-anak yang bersalah ya Bu Ayu ya, Nggih. atau yang Pelanggaran. ya melakukan Pelanggaran. pelanggaran. Kira-kira itu apa toh manfaatnya untuk murid dari diadakannya atau dilakukannya segitiga restitusi ini? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Asrofah, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus. Nah, restitusi manfaatnya untuk anak G. Kita ketahui bahwa anak seringkali melakukan pelanggaran atau terjadi gesek-gesekan atau konflik itu karena suatu tujuan tertentu. Nah, kita harus menggalinya. Nah, salah satu cara adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi atau proses restitusi ini akan membantu murid agar mereka memiliki tujuan, memiliki disiplin positif secara intern atau motivasi dari dalam dirinya agar bisa memulihkan dirinya. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menghargai dari nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Karena di dalam proses atau tahapan 1, 2, 3 itu kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan agar mereka bisa mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakini, dan akhirnya akan mempunyai tujuan atau bisa dapat gambaran tentang apa yang harus dia lakukan atau apa yang tidak boleh dia lakukan. Nah, sesuai dengan yang diyakini dan dibenarkan oleh semua pihak atau dalam sikap universal. Nah, di sini kita belajar bahwa teori kontrol itu pada dasarnya kembali kepada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Walaupun pada dasarnya kalau tidak bisa kembali kepada guru agar guru bisa membantunya sebagai motivator, sebagai inspirator bagi anak. Mungkin begitu. Bu? Oke. Intinya sebenarnya untuk memanusiakan manusia, memerdekakan anak, memerdekakan sesuai dengan kurikulum yang ini dihadapi anak sekarang ini. Kurikulum merdeka, Bapak. Kurikulum merdeka untuk merdeka belajar begitu. Baik, Bapak Ibu masih ada? Cukup? Oke, cukup jelas ya. Semoga semuanya dapat mengambil manfaat dan berkahnya, Bapak. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Ibu Ayu Rahayu yang telah menyampaikan materi tentang segitiga restitusi, ya. Oh, apa ini sulit untuk bicara restitusi, ya, belepotan. Oke, mudah-mudahan proses dalam pembelajaran kita ya kita bisa melaksanakan, tidak menyalahkan, gitu ya. Sehingga tadi yang saya sampaikan di awal untuk memanusiakan manusia tadi semakin terwujud dalam pembelajaran kita. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ayu Rahayu. Semuanya, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya sudah selesai rangkaian acara pada destinasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung, terutama kelas 215B ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan serangkaian yang sudah kita laksanakan ini bisa sekali lagi membawa dampak ya. Kemudian bisa membawa manfaat bagi perkembangan anak didik kita. Sekali lagi ada salam dari guru penggerak, ya. Mari kita bangkit semuanya ya, bagaimana salam guru penggeraknya. Silakan Bapak Ibu, terakhir kita untuk mengakhiri sebelum nanti kita masuki pada acara penutupan. Jadi untuk
lebih bersemangat lagi. Oke? Salam guru penggerak sudah ya. Terakhir ini sambil mungkin menghafalkan tangan gitu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutupan. Acara akan ditutup oleh Ibu Kepala SPDP 2 Masya Allah. Kepada Ibu Widyawati MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan upacara penutupan diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kami berdoa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah selama 3 hari panjenengan semua sudah mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan positif di sekolah dalam keadaan lancar, tiada halangan suatu apapun. Harapan kami setelah kegiatan ini yang paling utama adalah panjenengan semua mampu menjadi motivator, menjadi inspirator, dan yang paling penting lagi dapat menjadi suri tauladan kepada Bapak Ibu guru yang lain dan juga kepada anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif sekolah dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widyawati MPD yang telah menutup acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215B Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Alhamdulillah